warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soliha dengan NIM 2060029. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep Society 5.0 di Perpustakaan Indonesia untuk memenuhi ujian akhir di mata kuliah Ilmu Perpustakaan Indonesia. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep Society 5.0 di Perpustakaan Indonesia. Perpustakaan Indonesia adalah perpustakaan yang berada di dalamnya, yaitu ada buku, ada majalah, dan lain-lainnya sebagainya. Yakni di perpustakaan Indonesia itu dibiayai oleh pemerintah, kadang juga instansi. Jadi perpustakaan ini ada di mana-mana, bisa di sekolah, bisa di kantor, dan bisa di sebuah instansi atau sebuah pemerintah, kantor-kantor pemerintah. Ya, baik. Selanjutnya yakni ada perbedaan yang signifikan antara di era 4.0 dan dengan 5.0 sekarang. Kalau di era 4.0 itu lebih mengandalkan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan di 5.0 ini lebih membutuhkan atau lebih menggunakan teknologi modern dengan mengandalkan tenaga manusia sebagai komponen utamanya. Namun, sering berjalan perkembangan zaman dan perkembangan sains teknologi dalam peradaban manusia di era Society 4.0 ini atau lebih modern sekarang, lebih modern dari 4.0 kemarin. Yang 5.0 itu lebih mengenal dari komputer, sehingga sendiri ini internet ini hanya digunakan untuk sekedar sebagai informasi, melainkan untuk tidak hanya sebagai mencari informasi, sedangkan melainkan untuk menjalankan kehidupannya kita. Konsep Society 5.0 tepat diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi, yang termasuk pustakawannya itu bisa menerapkan 4C. Yang pertama adalah creativity, yang dilansir dari Glossarium Online, atau creativity adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru atau tidak lazim dan menghasilkan jalan keluar atau cara pemecahan yang unik untuk memecahkan masalah tersebut. Pustakawan dituntut untuk mampu mencarikan jalan keluar dengan mengaplikasikan teknologi yang ada untuk mencari sebuah informasi dan mengatasi masalah yang ada di perpustakaan tersebut. Misalnya penerapan peminjaman buku dan bebas pustaka secara mandiri dan berbasis online atau internet, yakni adalah solusi untuk menyederhanakan aktivitas pemustaka yang akan masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking adalah merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuannya seorangnya tersebut. Pemustaka yang critical thinking adalah pemustaka yang memiliki rasa ingin tahu, kreativitas, tekun, dan objektif. Pemustaka yang apatis dan informasi atau yang tidak adaptif dipastikan tidak akan mampu membuat keputusan yang logis yang didasarkan atas informasi yang dianalisisnya. Ketiga adalah komunikasi. Komunikasi antar pribadi mencakup komunikasi dua orang atau lebih yang melalui dengan kontak langsung atau face to face, atau bisa juga secara telepon. Ya, yang penting bisa percakapan secara langsung. Untuk mempunyai tujuan, pustakawan agar mampu berkomunikasi dengan baik kepada atasan, rekan kerja, dan bawahan serta pemustaka lainnya. Adapun kemampuan komunikasi yang baik maka akan dicapai pula kerjasama yang baik dengan semua pihak yang bersangkutan. Pustakawan perlu pula membina komunikasi antar kelompok. Yang keempat, ada collaboration yang
kolaborasi antar kerjasama, interaksi, kompromi dengan beberapa komponen atau elemen yang terkait baik dari individu, lembaga atau semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima atau yang bisa menerima atau mengakibatkan dan manfaat pemustaka untuk dituntut mampu berkolaborasi dengan unit-unit lainnya atau lembaga untuk yang menaunginya. Kita semua harus merubah dan berubah di dalamnya. Di era Society 5.0, semua pekerjaan yang telah bagus sebelumnya, pemustaka wajib melakukan transformasi pengetahuan dan adaptif dengan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sikap sebagai pengajar atau pemustaka yang mandiri, pembelajar yang mandiri menjadi keniscayaan bagi pemustaka untuk tetap eksistensi dalam dunia pemustaka. Jadi di era digital ini, di era 5.0 ini sangat perlu untuk bisa mengakses di semua internet, atau pemustaka atau perpustakaan sangat diperlukan. Jadi di era 5.0 ini, perpustakaan di Indonesia banyak yang sudah memasuki di era digital atau di era 5.0. Tetapi untuk di area Jombang sendiri ini masih banyak yang belum menggunakan digital di perpustakaannya. Kenapa? Karena di Jombang ini masih berproses atau bertahap untuk melampaui DR atau mengikuti di era kita sekarang ini. Tetapi banyak juga yang sudah menggunakannya. Cuman 1-2 instansi yang sudah menggunakan atau absen secara digital seperti itu, dan bisa mencari buku dengan digital atau bisa mencari buku di sebuah komputer langsung dan bisa mencari secara langsung ke rak-rak yang ada atau yang ditunjukkan di komputer tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan atau materi yang saya sampaikan kurang puas di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.